tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oh tidak. Oh tidak, sorry to say. Di mana tertulis orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan di Bibelmu akan diselamatkan? Benar, orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan tidak akan diselamatkan. Orang Yahudi mengakui Yesus sebagai Tuhan enggak? Tetapi mereka orang-orang Yahudi percaya kepada Allah yang benar. Oh berarti sama Tuhan kalian? Sama. Kenapa kalian diludahi di Yahudi? Dengar, di Yahudi mereka percaya bahwa Isa Al-Masih sudah datang. Oke, Mika, aku ambil alih dulu biar kita nggak ambigu ya. Devian diam dulu. Teman-teman perhatikan baik-baik. Inilah kenapa saya bilang orang Kristen ini sangat mempermalukan gereja dan mempermalukan Tuhannya. Dia mengatakan bahwa Yahudi itu lebih benar. Nah, Mika itu betul. Kenapa kok nggak jadi Yahudi? Lalu dia bilang, karena di dalam kitab Yahudi diberitakan tentang Mesias. Iya, yang diberitakan itu tentang Mesias, bukan tentang Tuhan yang jadi manusia. Lah kau Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu jadi manusia. Nah, Yahudi mengatakan Tuhan kau itu dari Balzebul, ODGJ, dan juga nabi palsu. Kenapa kau nggak terima kata-kata Yahudi? Yahudi mengatakan Tuhan kau itu anak haram. Kenapa kau nggak percaya kata-kata Yahudi? Kau memilih Kristen, tapi kau membanggakan Yahudi. Agak lain kau tengok. Dan lucunya lagi, kau yang mengklaim mengatakan Yahudi benar. Kena lomba nih. Nah, ya, pertanyaanku udah dibilangkan oleh Unirifa, kau membanggakan Yahudi, sementara Yahudi tidak memilih Yesus sebagai Tuhan. Oh, tidak Ya. apa-apa. Kenapa? Ya kenapa kau tidak beragama Yahudi yang tadi yang kau bangga-banggakan Benar, ada Isa membedakan Al-Masih. dengan Islam? Hah? Isa Al-Masih sudah datang. Apa? Karena Isa Al-Masih sudah datang. Isa Al-Masih? Di mana tertulis di Bibelmu Isa Al-Masih? Ya itu adalah Yesus. Ya di mana Dan juga- tertulis Isa dan Al-Masih juga di ada dalam Bibelmu? Al-Quran bahwa akan ada Isa Al-Masih. Kitab kau Al-Quran atau Bibel? Oh, saya percaya kepada Alkitab karena Alkitab lengkap. Terus kau ngapa kau bawa Al-Quran? Karena itu ada di dalam Al-Quran pun ada. Berarti kau percaya Al-Quran? Tidak. Ya ngapain kau bawa kalau nggak percaya? Tidak apa-apa kan karena dalam Al-Quran juga ada. Memang susah sama didikan Belanda ini ngomong ya. Oh, tidak. Kami bukan didikan Belanda. Wah, kalian didikan Belanda. Bibel itu kepanjangannya bimbingan Belanda. Ini aku bilang namamu ya. Yesus jangan tidak dipermudah. dengar. Aku terangkan namamu. Diam dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan kasih. Kenapa? Aku datang bukan membawa damai. Yang mengajarkan ajaran kasih adalah Belanda. Dengar dulu. Ya, ketika Belanda datang ke Indonesia, ingin mengambil rempah-rempah Indonesia, orang Indonesia melawan. Jangan diambil. Terus orang Belanda ngasih Bibel. Baca di sini, kasih selama musuhmu. Nah, itulah kalian yang anut. Makanya yang membawa ajaran kasih ke Indonesia ini Belanda. Ingin mengambil rempah-rempah, tapi ditolak oleh umat Indonesia. Tetapi disodorkan Bibel, kasih sesama musuhmu. Makanya kalian penganut yang kalian ini Kristen-Kristen yang rempah-rempahnya yang diambil oleh Belanda. Siapa bilang, Bang? Siapa bilang? Aku yang bilang. Bang, namanya ajaran kasih itu dari Tuhan. Tidak ada ajaran membunuh itu dari iblis, Bang. Oke, siapa yang membunuh Yesus? Yahudi. Bapak tahu nggak bahwa Yesus dibunuh? Tahu? Kenapa nggak diselamatkan? Oh, tidak. Tuhan tidak perlu diselamatkan. Hah? Bapak kenapa tidak menyelamatkan Yesus waktu mau dibunuh? Kenapa? Kenapa Bapak tidak menyelamatkan Yesus waktu dibunuh? Karena itu sudah tercantum bahwa Yesus akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Itu Bapak sudah tahu nggak anaknya ini mau dibunuh? Siapa? Bapak. Tahu kenapa? Bapak tahu nggak bahwa Yesus mau dibunuh? Pada saat itu saya belum ada. Oke, aku analogikan kepada kamu, ya. Kamu punya anak. Anakmu mau dibunuh, kamu biarkan atau kamu tolong? Bapak sendiri. Aku tanya kamu, bukan Bapak. Kamu punya anak, anakmu mau dibunuh. Kamu tolong apa tidak? Ini kan saya jawab. Anak datang ke dunia itu
diperintahkan oleh Bapa Untuk mati. menyelamatkan Untuk manusia. mati. Tidak, tidak. Siapa bilang Yesus mati? Untuk dibunuh. Sekarang Yesus Jadi Ya, sebentar. tiga hari Yesus. dikubur atau di Dengar dulu. surga? 3 hari Yesus Yesus dikubur setelah atau di disalib surga? dia kemana? Yesus dikubur atau di surga? Siapa yang dikubur? 3 hari setelah Siapa yang Yesus dikubur? disalib, Yesus di Siapa mana? yang dikubur? Siapa yang dikubur? Yesus. Oh, Makanya Bang, datang Bang. mamanya ke dalam Bang, kuburan. Bang tidak tahu. Tapi Bang, mamanya Bang tidak tidak mengenali mengerti. Yesus. Dikiranya Bang. tukang kebun. Bang tidak Masa mengerti. mama tidak mengenal anaknya Itu dari Maria bayi Magdalena. ditimbang-timbang? Mika, itu Maria Magdalena itu bukan Maria mamanya dia. Oh itu. iya. Maria. Ah. Ya, Orang terdekat kenapa dia Ma- itu. Hah? Gimana nih? Oke, Bang. Magdalena itu kan orang Jadi gini, terdekat Bang. dia itu nggak kenal Iya. dia sama Yesus. Jadi pertanyaan saya kan tentang Islam. Tadi Kau pertanyaan jangan lari saya- dulu. Kau mau Jangan lari lari dulu. kemana? Jawab dulu. Lanjut Mika. Lari kemana? Ini pertanyaan Jawab saya. dulu. Pertanyaan Kau awal saya katakan, kan tentang Islam. kau katakan Kristen ajaran kasih. Oke. Iya, benar. Berarti tidak boleh membunuh, boleh? Iya, benar. Benar. Apakah Yesus dibunuh? Yesus dibunuh. Siapa yang bunuh? Orang-orang Yahudi. Bapak tahu nggak bahwa Yesus mau dibunuh? Bapak tahu. Kenapa dibiarkannya? Bapak membiarkannya karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dengan cara mati. Bukan dengan cara mati, tetapi bangkit dari kematian. Oke. Mika tunggu Selama dulu. Kau nggak ketawa kau ya? Bukan dengan cara mati, tapi dengan bangkit dari kematian. bangkit dari kematian. Hanya ada satu nabi yang tidak berdosa dan dapat selamat dari Kau nggak nangkap kau. Bukan aku dengan serius cara sekali mati. mendengarnya. Kalian tertawa karena nabi kalian tidak bangkit. Yesus datang ke dunia bukan untuk mati Mika, Kalian tertawa tapi untuk karena- Iya, bangkit dari tapi kematian. bangkit dari kematian. Iya. Nabi kalian Iya, tidak bangkit. Yang bangkit hanya satu nabi yaitu Yesus. Mana ada? Yang akan Iya, datang juga nabi, bangkit. untuk betul, menyelamatkan manusia. nabi ya, Yesus nabi udah selesai. Yesus Nabi. Yesus nabi. Nabi juga Tuhan. Iya. Siapa bilang Yesus bukan nabi? Yesus nabi. Dia mengajarkan Yesus kebenaran. double job Yesus. Iya, Yesus memang double job. Yesus Di- nabi. Yesus Siapa guru, yang Yesus mengeluarkan orang yang SK-nya benar. bisa double job? Saya yang mengatakan Yesus nabi. Kau yang mengeluarkan? Oh, mak bahaya ini. Hah? Boy, Tuhan kau dikatakannya nabi, boy. Kenapa kalau Yesus nabi? Boy, Tuhan kau dikatakan nabi yang masih devian, boy. Bro, nabi dalam artian nabi itu dia mengajarkan kebaikan, kebenaran. Oke, kalau ada ayatnya Mika. membenci orang tua itu baik apa Kalau tidak? dia mengajarkan keburukan ialah membunuh. Ya. Mika, kau suruh dia berhenti ngomong dulu baru kau ngomong. Kalau kau ngomong dia nggak dia ngomong kau orang nggak dengar. Kau Iya, kau oke. suruh dia dulu. Ketika ada Tuhan, ada nabi menyuruh membenci orang tuanya baik atau buruk? Tidak karena nabi yang menyuruh membenci orang tuanya. Uni bukakan Uni. Tolong Oke. Kau minta tolong sama aku baik-baik. Bilang Uni yang manis. Uni, Minta tolong. Uni yang manis, minta tolong Uni. Tapi Iya. jangan baca satu ayat ya, baca keseluruhannya. Iya, Satu kau baca. Robocop ku bacakan nanti. Kau satu apa? Robocop. Agak lain gue ketengok Mika. Satu Robocop pula. Satu Robocop dia lah suruh baca, jangan aku. Aku pula ini suruhnya baca satu kitabnya satu Robocop. Berdosa aku nanti banyak kali hujatan dalam kitabnya. Oke. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi pengikutku. Bagaimanakah caranya menjadi pengikut Yesus menurut ayat ini? Silakan dijawab. Baca ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya. Token listrik kau bunyi-bunyi loh Mika, miskin kali kau Mika. Bukan aku. Ya. Ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuh Devian. Iya suara kau loh, kemarin juga kau loh Mika. Lanjut semua ayatnya Kak. Kau lah yang baca, aku pula kau suruh baca. Kau yang mau menjelaskan. Kau baca dari kejadian, kebakaran, keguguran, kecelakaan, nggak berubah isi ayatmu. Di dalam Alkitab tidak satu ayat Kak.
Tidak Ya udah kau menafsirkan bacakan, satu coba ayat. kau terangkan. Bacakan semua ayatnya. Ya bacalah. Kami udah tunjukkan Kami ayatnya. pula yang disuruhnya baca, kau lah yang baca. Bukan bang, maksudnya karena kakak kan sudah terlanjur baca satu ayat. Dipanggil abang Harus lo bacakan Tante. semuanya. Kau dipanggil abang. Panggil abang. Bisa aku kawin sama omu? Itu kan sopan santun. Apa kalian tidak mengajarkan sopan santun? Kau tengok nama aku dulu. Ih, aku bukan bilang sama Tante Mika, Oh sama iya. Umi Rifa. Aku panggil abang kau sendiri. Lebih parah kau. Udah nampak dia open cam pakai jilbab, kau panggil abang. Ketawa dia. Maksudnya begini. Santai aja, Kak. Santai aja. Santai aja. Kami santai dari kau yang tegang sampai kau panggil aku abang saking tegangnya. Udah kau terangkan. Makanya kau tenang jiwamu. Gini loh Devian, kalau kau pengen ngeyel-ngeyelan nih Mika nih jagonya. Tapi kalau kau ingin dapat ilmu, ingin dapat apa pemahaman kami dan agama kami, aku jawab. Tapi kok cicit sama Mika kau. Oke, Mama oke, aja kalah sama dia loh. Lanjut. Nah, jadi di sini itu kalian itu saudaraku, Devian, Bang Boy. Kalian kami berikan hak untuk bertanya tentang agama kami supaya kalian tercerdaskan. Bukan untuk menghujat agama kami. Kami berikan kalian tempat di sini berdosa kami. Maka kalau kalian ingin bertanya, bertanyalah. Kalau ingin kalian perang badar sama si Mika. Gitu. Silakan. Mau apa? Mau bertanya lagi atau mau apa? Silakan. Oke, tadi satu pertanyaan. Saya lanjut ya. Ambil alih Mika. Ya tentang tadi katamu ya Yesus mengajarkan Nabi tidak mungkin mengajarkan yang buruk. Ternyata ada perintah Yesus untuk membenci orang tuanya biar dia bisa menjadi pengikut dia. Nah, gimana pendapatmu itu, Devian? Begini bang, maksudnya dari kata Tante, maaf, sorry. Ya. Begini Tante Mika. Ya. Dari pemahaman saya tentang ayat Alkitab yang tadi dibacakan, untuk menjadi murid Yesus itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Ngapain dia nyari murid kalau susah mau jadi muridnya? Karena menjadi murid Yesus, dia harus menghilangkan Kemaluan. hasrat duniawi. Ya kemaluan berarti. Hasrat duniawi kemaluan. Berarti murid Yesus harus menghilangkan kemaluan. Bang, biasa aja bang, tidak boleh kata-kata. Ya tante nggak usah kata-kata seperti begitu. Iya, urusan duniawi kan kemaluan juga. Kata-kata seperti begitu mengajarkan bahwa kamu dalam ajaranmu itu tidak baik. Oke, kita bisa buktikan di mana yang baik nanti ya. Sekarang jelaskan ayat Yesus Di mana yang membenci baik orang itu, tuanya. di mana yang baik itu tergantung dari cara kita berbicara. Mana yang baik? Yesus saja tergantung nggak kalian baik, dibilang baik. Mana kalian ini? Dari kata-kata seperti itu, Mika, dari kata-kata tante. seperti itu, Si Yesus kan juga bilang, mencerminkan jangan bahwa kau katakan tidak aku baik, yang baik hanya Bapa katanya. Ih, gila pula. Ya, sekarang jawab. Kau bilang Yesus nabi. Nabi seorang nabi tidak mungkin mengajarkan ajaran yang tidak baik. Ketika Yesus mengatakan kepada orang, kalau kalian ingin jadi muridku, bencilah semua orang tuamu, saudaramu, bahkan nyawamu sendiri. Itu baru satu ayat. Masih ada 3 ayat lagi yang mau kutunjukkan kepadamu tentang ajaran Yesus tentang membenci. Terangkan satu dulu. Boleh saya jawab? Bentar ya bang. Ya Boleh Allah. saya jawab? Sapa, Ya. tante ini Ya, ada kedamaian. menjawabmu ini. Oke, Suruh boleh buka saya cam. jawab? Bisa buka cam nggak kedamaian? Nggak bisa. Udahlah. Tante, ini makananmu tante. Lanjut tante. Ya, silakan kedamaian. Oke, terima kasih. Tante aku ambil minum ya. Aku tutup cam dulu ya. Ya, silakan Uni.
Nah, itu ayat tadi betul sekali. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Berarti Saya mengalami saya mengikut Tuhan Yesus dari sebelah kan, mengikut Tuhan Yesus. ya, Saya terpisah oleh sama pamanku karena pamanku membenci aku. Nah, itu gara-gara apa? maksudnya. Tunggu Gara-gara bentar apa? bentar tante. Yang membenci kamu atau pamanmu? Pamanku. Kamu baca ayat itu. Di situ yang memerintahkan membenci adalah kalian, bukan pamanmu. Kau dibenci, bukan membenci. Sementara Tuhan kau suruh membenci. Aduh, Bukan gagal deh suruh tante. Kau membenci, jelaskan memang dulu, harus tante. menjauhi. Tante jelaskan dulu. Membenci dan dibenci aja dia nggak paham, Harus tante. Kau menjauhi, jelaskan, sama tante. Jangan kau seperti sesatkan orang, tante. murtadin. Lanjut, tante. Orang ya di Aceh itu, seperti Bang. Oke. Bentar kedamaian, ya. Kamu dibenci gara-gara apa? Gara-gara karena meninggalkan Islam. Nah, di situ dikatakan meninggalkan Islam tidak? Ya bukan, karena di situ Ya tidak ada bukan, meninggalkan Islam, selesai. tidak. Berarti Karena bukan. Kalau kamu dengerin. dibenci, meninggalkan Islam itu deritamu. Dengerin sih, Nggak perlu dulu. kau curhat di sini. Karena Tuhan seperti Ngapain? ini. Yang aku bahas bukan kamu, bukan masalah murtad. Tetapi ketika orang yang ingin menjadi murid Yesus, emangnya Islam udah ada waktu itu? Bentar bang, ayatnya di mana tadi? Biar saya bacakan. Buka. Maaf tante, maaf. 14:26. Lukas 14:26. Oke. Oke, buat teman-teman semua kita iklan dulu ya sebelum kita lanjut untuk diskusi. Buat teman-teman besok jangan lupa di Komal Yonatan Nandar tap layar, jangan lupa bagi-bagi ulang karena besok spesial live Yonatan Nandar, Tante Mika akan open cam bersama aku ya. Jadi tepat besok kita akan open cam, kita paksa si Tante Mika open cam. Jadi kalian yang ingin menyaksikan bagaimana wajah aslinya Tante Mika, besok kalian nonton lagi ya. Lanjut, jangan lupa di follow akun Tante Mika, akun Yonatan Nandar, akun aku. Kami akan berbagi ilmu dan berbagi hiburan kepada Anda semua. Jam berapa? Ya, jam 8 atau jam 9, jam Yonatan Nandar live lah. Kalau dia habis PK nanti kita masih berdua dan Tante Mika akan open cam besok. Penasaran bagaimana wajah aslinya? Besok disaksikan bersama Uni Rifa, Bunda Gembala. Oke, lanjut. Baru 2 hari aku masuk Komal Bang Yonatan Nandar udah dijual aku. Sempat 1 bulan. Apa? Kau kan aku gaji. Iya. Devian, jangan terlama kali ngopinya, nanti tertinggal komalnya ya. Nah, kalau itu masalah pemurtatan, di dalam Biblemu ketika Yesus mengatakan bencilah orang tuamu, itu bukan tentang orang yang murtad, tapi orang yang jadi muridnya. Tidak dikatakan di situ tentang orang yang meninggalkan agama yang lain. Karena apa? Islam belum ada di zaman itu. Dah, jelas? Dengerin. Kan aku tadinya kan belum jadi pengikut Yesus kan? Tapi apa? Sebelum menjadi pengikut Yesus, dan pamanku dan kakakku baik-baik saja. Tapi setelah mengikut, dengerin dulu. Tetapi setelah meninggalkan Islam, yang aku tanyakan, lalu dibenci pamanku, dibenci kakakku, gitu bukan loh. itu deritamu. Jangan curhat di sini. Kamu dibenci, kamu nggak dikasih makan, kamu diusir, syukurin. Udah. Ya, yang saya tanyakan kenapa Yesus mengatakan harus seperti itu? Yang kupertanyakan Yesus itu mengatakan seperti itu, bukan kenapa yang terjadi. Dengerin, Tuhan Yesus sudah mengatakan kamu akan dibenci banyak orang oleh karena namaku. Aduh, kau pelintir ayat. Dibenci. Kau ini salah kau ayatnya. Ayatnya bukan dibenci. Kau ini memang nggak baca ayatmu kau. Lukas 14:26 ini bukan dibenci. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci, makanya dari tadi ku suruh kau Mika, nah kau pun ajari dia bahasa Indonesia dulu Mika, membedakan antara membenci dengan dibenci. Membenci itu kita membenci orang, dibenci itu kita dibenci orang. Dia mengatakan dia dibenci, padahal dia disuruh membenci. Uni, aku mau bertanya sama dia katanya murtad. Aku boleh bertanya sama kedamaian? Silakan Mika. Silakan. Kumur-kumur berapa tayamum berapa kali kumur-kumurnya?
Apa kumur-kumur tayamun? Saya kemarin juga Tayamum di kumur-kumurnya berapa kali? Saya kemarin di Yonatan ya, di room ini ya. Saya sudah bilang bahwa saya Islam Ditanya. awam. Oh, halalah. Kumur-kumur berapa kali tayamumnya? Kumur-kumur berapa kali tayamumnya? Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Agak gak beres aku tengok Mika. Hmm? Hei, kedamaian. Berapa kali kumur-kumur kalau tayamum? Loh, setiap kumur-kumur kan 3 kali toh? Ya udah, kau kumur-kumur sama pasir ya. Iya, kumur-kumur pakai air atau pakai debu? Ya. Makanya kalian jangan kayak gitu. Kalau memang kalian Kristen dari awal, ngaku aja Kristen. Ya, jangan mempermalukan diri kalian di sini. Wong saya belum pernah masuk ke Tayamum, gereja kok bagaimana kumur-kumur. dikatain Kristen kamu itu? Kumur-kumur tayamum. Kumur-kumur kok pakai 3 kali. Kok kumur-kumur sana pakai pasir sama debu. Tayamum kumur-kumur Nah, 3 bukannya kali. kalau kumur-kumur bukan 3 kali. Tayamum ini tanya. Saya mau kumur-kumur apa? Kau Aku ditanya nggak kebayang tayamum itu aku. Kau menjilat-jilat debu di dinding. Tuh, gimana sih? Kau ini? Kau Kok ditanya menjilat-jilat sama si Tante dinding, bukannya Mika yang cium-cium tadi dinding itu. membuktikan apa cium-cium dinding daripada cium-cium patung. Dengar dulu, kau kan ditanya sama si Mika membuktikan kau betul nggak Islam. Ditanya sama si Mika, berapa kali kah kita kumur-kumur pas tayamum? Kau bilang 3 kali. Nampak kali dustamu. Kenapa kau gampang? Apakah orang Kristen ini menyebarkan agama dengan dusta begini? Boleh ya? Parah kali kau. Hanya di Islam toh boleh berdusta. Loh, kami boleh 3 kali Oke, dalam ini. 3 kami boleh berdusta. Lanjut. Aku bertanya namamu. Oke, aku bertanya. Aku terangkan namamu. Tolong jawab dengan jujur, dengan jangan kau berdusta. Ketika orang tuamu dikejar orang ke rumahmu, orang ini ingin menghilangkan nyawa orang tuamu. Orang tuamu ini masuk ke dalam kamarmu. Orang ini bertanya, mana mamamu tadi ingin kuhilangkan nyawanya? Kamu jawab apa? Memang jawab apa? Memang Kamu salahnya apa jujur kok mau mengatakan dihilangkan orang nyawanya? tuamu Kan di gitu. dalam kamar, atau kamu akan bilang orang tuamu nggak ada di sini? Bukan, masalahnya apa mau menghilangkan nyawa ibuku? Ini Gimana kamu ini? oke, masalahnya mamamu tidak bayar utang udah 1 tahun sebanyak 100 juta. Terus orang ini ngejar, nuntut. Karena orang ini emosi, mamamu dihilangkan nyawanya. Lari mamamu ke dalam kamar. Kamu ada di depan pintu, bertanya orang ini, mana mamamu tadi utangnya nggak dibayarnya sama aku? Mau kuhilangkan nyawanya. Kamu Ya jawab sudah, apa? Jawab saya bayar dong. Kalau kamu nggak ada duit? Ya enggak, ya kalau nggak punya duit kan ada barang-barang. Mau tanah kayak dijual, kan mau rumah dijual kan Nah, gitu. inilah bukti bahwa kalian menghilangkan Ya, logika contohnya kalian seperti Tuhan sendiri. Yesus. Tuhan Yesus kan mengampuni dosa kita, rela memberikan Aku nyawanya. bertanya, jawab dengan Oke, aku ganti pertanyaannya, ya. Kamu adalah Intel, kamu adalah Pas Pampres, terus ada negara lain mau menghancurkan Indonesia. Terus orang ini bertanya kepadamu, presiden kita waktu itu bersembunyi di bunker. Orang ini bertanya kepadamu sebagai pelindung presiden, di mana presiden kedamaian? Kamu jawab apa? Memang ada pentingnya apa? Tanya presiden. Kan harus tanya dulu gitu. Masa langsung Kan? itu di situ Buat presiden di situ gitu. teman-teman yang di bawah, kalian tahu kan? Kalian aja yang menilai. Ya, Ya. tapi kan saya terlebih dahulu. Ada masalah apa Betul tanya nggak? presiden? Ada Betul. kepentingan Nah, apa? bisa gitu. memahami kan? Seperti inilah Kristen. Dia menolak kamu itu. sendiri karena dia Masa melarikan langsung- kemana-mana. Masa langsung takbir, Allahu Akbar, bumbun orang gitu. Daripada haleluya, corot-corot. Ya lebih baik haleluya kan puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oh, makanya kau tuh nanti ku bilang kau nanti nangis, ya. Tunggu, kau bilang apa tadi? Haleluya, cerot-cerot. Iya. Bukannya haleluya cerot-cerot itu bukannya apa? Saya ikut Surgamu. tahu. Bukan surgamu kan. itu sebabnya saya keluar karena saya tidak mau Iya. poligami di surga Benar. gitu loh. Kami bersyukur kau keluar.
Kami senang hati kami. Ada mainan kami, makanya kau naik ke sini. Kalau nggak ada Kristen, kami yang bingung. Kami diskusi sama siapa? Udah banyak Kristen mualaf, Kristen yang pintar-pintar mualaf. Jangankan orang Kristen, ya gereja mualaf, Google pun mualaf kalian bilang. Di dalam surga adalah Oke. Ini coba dengar ini pernyataan ini kan dari ulama kan. Aku dengarkan perkataan dari pendeta kalian. perawan istri. Ya, bentar nih. Coba ini perkataan dari pendeta kalian ya. Kalian kalau kayak gitu oke, kalau mau diskusi ya, tapi kalau nggak mau ya saling Lanjut mengambil Mika, data-data. lanjut Mika. Ya. Segala kuasa telah Ya. kuberikan kepadamu Mika. Nih ya, aku tunjukkan datanya sama kalian ya. Ini pernyataan dari pendeta kalian ya. Dari pendeta